sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Ya Allah. Oke, kemarin itu kita sudah bahas apa sih pengertian dari sains, ya kan? Dan bagaimana sih metode-metode ilmiah pada seorang peneliti atau pada saat kalian ingin meneliti sesuatu dan kalian sudah mengerjakan yang namanya pertumbuhan pada kacang hijau. Nah, pertumbuhan itu selalu dilihat ya, bagaimana kacang hijaunya itu tumbuh selama 10 hari ya, diamati selama 2 hari sekali. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang alat-alat pada lab IPA dan menjelaskan tentang yang namanya mikroskop, dan ada yang menjelaskan yang namanya alat-alat yang digunakan pada saat kalian praktikum. Nah, praktikumnya nggak bisa hari ini ya. Biasanya saya akan melakukan praktikum, tapi karena sekarang lagi nggak sekolah, jadi saya perkenalkan dulu alat-alatnya ya. Nah, ini adalah yang namanya mikroskop. Ini adalah yang namanya mikroskop ya. Nah, mikroskop itu apa sih? Mikroskop itu dia berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah mikro atau kecil, dan yang namanya adalah stopein atau namanya adalah alat. Jadi mikroskop itu apa? Mikroskop itu adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil. Contohnya apa yang tadi sudah Ibu jelaskan, bahwa bisa melihat virus, bakteri, atau untuk melihat jamur, dan bisa juga untuk melihat yang lain-lainnya, tumbuhan yang lain yang bisa kecil. Kalau kalian ingin mengetahui bagian dalamnya ya. Nah, cara bawa mikroskop gimana sih Bu? Nah, nih cara bawa mikroskop itu harus menggunakan 2 tangan supaya nggak berat ya, atau tidak jatuh. Nah, mikroskop ini satu menggunakan tangan kanan ada di lengan mikroskop, dan satu lagi adalah menggunakan tangan kiri yang ada di kaki mikroskop. Oke, Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari mikroskop. Nah, mikroskop itu dia ada 2 bagian, ada bagian optik dan ada bagian yang namanya adalah bagian mekanik. Apa sih bedanya? Oke, kita bahas dulu yang bagian optik ya. Nah, di bagian optik ini dia ada beberapa bagian. Maksudnya bagian optik apa? Optik itu dia berhubungan dengan penglihatan. Berarti di bagian optik ini berhubungan sama alat yang digunakan pada mikroskop untuk melihat. Contohnya apa nih? Contohnya adalah bagian yang namanya di sini, bagian atas ini namanya adalah lensa okuler. Ya, ini adalah lensa okuler. Selanjutnya ada yang namanya ini lensa objek. Nih, ini adalah lensa objek ya. Ini adalah lensa objek. Selanjutnya adalah yang namanya cermin. Nih, cermin ya. Ini adalah cermin. Nah, cermin ini atau nama lainnya adalah reflektor, oke? Dan selanjutnya adalah yang namanya kondensor. Nah, kondensor itu yang mana nih? Di sini kondensornya nggak ada ya. Hilang kondensornya. Oke, di sini sebenarnya kondensor itu di sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang pertama adalah lensa okuler. Nah, lensa okuler itu tadi bagian atas. Apa sih fungsinya dari lensa okuler? Nah, lensa okuler itu dia adalah berfungsi untuk sebagai penglihatan mikroskop menggunakan mata. Jadi langsung tertuju pada mata kita ya. Nah, di dalam lensa okuler ini dia ada beberapa lensa. Ada lensa yang 5, ada lensa 10, sama ada lensa 12,5. Tapi di sini Ibu pakainya yang 10,5. Apa sih Bu bedanya? Lensa-lensanya beda. Kalau lensanya semakin tinggi pada lensa okuler itu biasanya lensanya akan lebih bagus, atau dia untuk melihat bendanya tersebut akan semakin jelas. Itu ya. Lanjut, yang kedua adalah lensa objektif. Nah, lensa objektif nih, yang ini lensa objektif ya. Ini lensa objektif. Nah, lensa objektif di sini ada 3 ya, ada 3 tempat. Ada yang 10, ada yang 5 atau 4, dan ada yang 40. Jadi lensa objektif itu berfungsi untuk melihat objeknya langsung ya. Nah, untuk melihat objeknya langsung. Nah, di sini nih untuk melihat objeknya langsung itu ada bisa diputar-putar nih, bisa diputar. Jadi kalau ingin menggunakan lensa yang bisa menggunakan lensa 40, langsung saja diputar ininya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini bisa diputar-putar secara langsung untuk melihat objeknya yang ada di sini nanti ditaruhnya. Oke? Selanjutnya yang ketiga itu adalah cermin, atau nama lainnya adalah reflektor. Nah, ini cermin ya. Nah, cermin ini dia berfungsi karena ini namanya adalah mikroskop cahaya. Apa sih mikroskop cahaya? Nah, mikroskop cahaya itu adalah mikroskop yang digunakan
Jadi cermin ini adalah berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk agar objeknya itu dapat terlihat seperti ini nih. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, itu ada namanya kondensor. Nah, kondensor itu adalah sebelah sini nih, tapi ini nggak ada ya kondensornya. Nah, kondensor ini dia adalah berfungsi untuk memantulkan cahaya, jadi membantu cermin. Nanti cerminnya di sini nih. Nah, nih nanti si kondensor ini dia membantu untuk memantulkan cahaya supaya bendanya yang ada di sini bisa terlihat gitu ya, atau objeknya bisa terlihat. Nah, itu adalah bagian-bagian dari lensa atau bagian dari optik. Adalah bagian mekanik. Nah, bagian mekanik itu apa? Bagian mekanik adalah bagian penunjang pada mikroskop untuk sebagai tambahan pada bagian mikroskop ya. Nah, di bagian mekanik ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah tabung mikroskop. Nah, ini adalah tabung mikroskop ya. Nah, tabung mikroskop ini dia adalah disebut namanya tubus. Tubus ini adalah dia berfungsi untuk penghubung antara lensa okuler dengan revolver atau dengan lensa objektif ya. Itu adalah tabung mikroskop. Selanjutnya yang kedua adalah lengan. Nah, ini adalah lengan mikroskop ya. Nah, lengan mikroskop ini dia berfungsi untuk memegang mikroskop supaya tidak jatuh. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah kaki. Nah, ini adalah kaki mikroskop. Yang berfungsi untuk apa? Nah, kaki mikroskop ini dia berfungsi untuk menaruh mikroskop ya. Jadi sebagai kaki mikroskop. Selanjutnya adalah bagian revolver. Nah, ini adalah bagian revolver nih. Tadi ini adalah lensa objektifnya. Nah, revolvernya yang ini ya. Revolver yang lingkaran ini dia berfungsi untuk apa? Revolver itu ada berfungsi untuk sebagai pemutar lensa objektif. Jadi kalau pengen dipindahin pakainya ini nih. Nah, diputar seperti ini ya. Ini adalah bagian namanya revolver. Selanjutnya adalah bagian pengatur fokus. Pengatur fokus yang mana nih? Ini ada dua, ada bagian atas sama bawah. Apa bedanya? Nah, kalau bagian atas ini atau pengatur fokus yang lebih besar ini namanya adalah makrometer ya. Namanya adalah makrometer. Yang berfungsi untuk apa? Makrometer. Nah, makrometer itu ada berfungsi untuk pemutar kasar ya, pemutar kasar. Biasanya kalau mikroskop itu pakainya ini dulu, pemutar kasar. Cari dulu bedanya ya. Selanjutnya adalah yang kedua adalah yang lebih kecil. Ini yang lebih kecil ini. Ini namanya adalah mikrometer. Nah, mikrometer ini dia berfungsi untuk pemutar halus. Jadi untuk memfokuskan benda agar lebih jelas ya. Itu adalah mikrometer. Oke, selanjutnya adalah meja objek. Nah, ini adalah meja objek. Nah, sini ada tempat untuk meja objek ya. Oke, sehabis meja objek itu adalah penjepit objek. Nah, penjepit objek yang mana nih? Ini adalah penjepit objek. Jadi nanti objeknya ditaruh di sini menggunakan preparat, nanti dijepit oleh si meja objek ya. Oke, diafragma selanjutnya. Nah, diafragma itu mana? Nah, diafragma itu sebenarnya bergabung sama kondensor sebelah sini nih ya. Nah, ini adalah diafragma. Dan diafragma itu dia berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Berarti dia berhubungan sama kondensor dan cermin. Nah, itu adalah diafragma. Oke, kita ulang kembali ya. Jadi di bagian mikroskop ada dua. Ada bagian optik dan ada bagian mekanik. Nah, di bagian optik ada lensa okuler, lensa objek, kondensor, dan ada cermin. Ya, itu adalah bagian optik. Sedangkan kalau bagian mekanik itu ada tabung mikroskop, ada revolver, lalu ada lengan, ada kaki, ada meja objek, dan ada penjepit objek, dan ada satu lagi diafragma. Seperti itu ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari mikroskop.